Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung golongan 3 angkatan 20 tahun 2021 akan menyampaikan analisis isu global tentang pandemi COVID-19 yang disusun oleh saya sendiri, Risma Eka Karisma SPD, bersama rekan-rekan saya, Risa Wismalia SPD, Dini Apriliani SPD, dan Mega Magfira Robani SPC. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini sangat cepat menular melalui droplet dari hidung atau mulut pada saat berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Berdasarkan risiko tinggi akibat virus tersebut dan menyebar luas di berbagai negara, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Merebaknya COVID-19 di Indonesia mengganggu gaya hidup serta perilaku ekonomi dan melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penata laksanaan yang tepat dan berkesinambungan dari berbagai pihak untuk dapat mengendalikan pandemi COVID-19. Terdapat 4 tahap yang kami gunakan untuk menganalisis isu pandemi COVID-19. Pertama, melakukan identifikasi beberapa isu seputar pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Kedua, menentukan isu prioritas dari beberapa isu yang sudah diidentifikasi dengan menggunakan analisis USG. Ketiga, menganalisis secara rinci isu prioritas dengan menggunakan diagram fishbone. Keempat, menemukan alternatif penyelesaian atau solusi dari isu yang kami bahas dengan menggunakan analisis SWOT. Metode pentahelix adalah metode analisis isu dilihat dari 5 unsur subjek atau stakeholder, yakni pihak-pihak yang terlibat secara komprehensif dalam pandemi COVID-19. Di antaranya, yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan vaksin COVID-19. Yang kedua, dunia pendidikan atau akademisi banyak yang melakukan penelitian mengenai COVID-19. Yang ketiga, masyarakat atau komunitas mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Yang keempat, dunia usaha atau sektor perekonomian mengalami krisis ekonomi. Dan terakhir, media melakukan filter berita hoax terkait COVID-19. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya adalah mengenai analisis urgensi, seriousness, dan growth atau yang sering kita sebut dengan metode USG. Analisis USG ini merupakan salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Dan skor yang kita gunakan adalah skala Likert, yaitu dari 1 sampai 5. Di sini terdapat beberapa isu atau masalah yang berkaitan dengan penjelasan pentahelix sebelumnya. Untuk isu atau masalah nomor 1 adalah mengenai penanggulangan COVID-19 dengan kebijakan vaksinasi. Ini merupakan benang merah dari pentahelix pemerintah. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 4, sehingga total skornya 14. Untuk isu yang kedua adalah penelitian mengenai COVID-19 terus digalakan dan menghasilkan temuan bagi kelangsungan hidup yang lebih sehat. Ini adalah benang merah dari pentahelix akademisi. Urgensinya 2, seriousness-nya 3, growth-nya 4, total skornya 9. Isu yang ketiga adalah masyarakat mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Ini adalah benang merah dari pentahelix masyarakat atau komunitas. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4, sehingga total skornya 13. Untuk isu atau masalah yang nomor 4, yaitu sektor perekonomian mengalami krisis. Ini adalah benang merah dari pentahelix perekonomian, dunia usaha atau dunia bisnis. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan total skornya adalah 12. Isu atau masalah yang terakhir, yaitu filter berita mengenai fakta atau hoax terkait COVID-19. Ini adalah benang merah dari pentahelix media. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 3, sehingga total skornya adalah 12.
Selanjutnya adalah hasil analisis dari metode USG yang barusan dipaparkan. Kami mengolah data menjadi bentuk persentase. Untuk kebijakan vaksin, persentasenya adalah 93%. Untuk adaptasi kebiasaan baru adalah 86%, dan untuk krisis perekonomian serta filter berita, persentasenya adalah 80%. Dan penelitian akademisi untuk temuan COVID sebesar 60%. Sehingga dari analisis urgensi, seriousness, dan growth ini, salah satu urutan prioritas yang harus diselesaikan tentu adalah kebijakan vaksin, karena kebijakan vaksin ini memperoleh persentase sebesar 93%, di mana 93% ini adalah angka yang sangat besar dan tentu harus diprioritaskan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa isu prioritas kita adalah kebijakan vaksin. Kebijakan vaksin terdiri dari beberapa aspek, seperti manusia, metode, lingkungan, dan material. Dari aspek manusia, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi, masih banyak yang merasa takut dengan efek samping yang disebabkan oleh vaksin, dan banyak yang merasa takut divaksin karena tidak terbiasa dengan jarum suntik. Dari aspek metode, kurangnya informasi yang meyakinkan masyarakat agar mau divaksin, kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait vaksin, serta belum meratanya penyaluran vaksin ke setiap daerah. Dari aspek material, yaitu jumlah vaksin yang belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek lingkungan, banyaknya anggapan bahwa vaksin COVID-19 tidak halal, serta banyaknya anggapan bahwa vaksin hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan. Berangkat dari analisis masalah yang dilakukan sebelumnya, berikut adalah alternatif penyelesaian berdasarkan SWOT. Yang pertama adalah STRIKE, yaitu adanya kebijakan pemerintah yang dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu adanya keinginan masyarakat mengatasi pandemi COVID-19, serta adanya program vaksin yang didukung oleh pemerintah dengan penyelenggaraan vaksin gratis. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 kepada masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Lalu, adanya keraguan dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19 yang dianggap berbahaya. Selanjutnya, opportunity. Pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan contoh melaksanakan vaksin COVID-19. Misalnya, para pejabat melakukan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Lalu, keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai kasus COVID-19. Misalnya, berapa jumlah orang yang terpapar, berapa jumlah orang yang sembuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pembentukan Satgas COVID-19. Selanjutnya, treat. Pertama, adanya hoax mengenai kandungan di dalam vaksin COVID-19 yang berbahaya. Lalu, masyarakat abai prokes karena merasa kebal setelah melaksanakan vaksin COVID-19. Berikut ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaiannya, pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pelaksanaan vaksin COVID-19. Untuk tahapannya, pertama, dapat memaksimalkan penggunaan sosial media untuk sosialisasi mengenai vaksin. Kedua, memonitoring informasi vaksin yang sampai kepada masyarakat adalah benar, sehingga tidak ada keraguan. Ketiga, sosialisasi vaksin sampai tingkat terkecil masyarakat, yaitu RT dan RW. Keempat, mengajak tokoh masyarakat melaksanakan vaksin, sehingga masyarakat dapat mencontohnya. Kelima, memonitoring masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin. Terakhir, bekerja sama dengan pihak swasta memaksimalkan sosialisasi vaksin. Adapun hasil yang diharapkan, pertama, masyarakat tertarik untuk vaksin. Kedua, masyarakat tidak ragu dan takut melaksanakan vaksin. Ketiga, masyarakat yang sudah vaksin semakin menyebarluaskan informasi bahwa vaksin aman. Serta, masyarakat memiliki lebih banyak informasi mengenai vaksin. Adapun pihak yang terlibat diantaranya pemerintah,
masyarakat, akademisi, pebisnis, dan media. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.